Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Sebelum nonton video ini, make kalian sudah subscribe dan like video ini. Karena di video bahas kartun kali ini, aku akan ngebahas kisah asli kartun Princess Aurora Sleeping Beauty. Selalu menampilkan princess-princess cantik dan kisah yang lebih banyak didasari dengan akhir yang bahagia adalah salah satu ciri-ciri dari film Disney. Bagi anak-anak di seluruh dunia, film Disney adalah impian dan tujuan dari hidup mereka. Cerita-cerita Disney telah banyak menginspirasi dan membawa kebahagiaan bagi anak-anak, terutama sejak film Disney pertama yaitu Snow White and Seven Dwarfs yang dirilis pada tahun 1937. Akan tetapi, tahukah kamu kalau ternyata banyak banget cerita animasi film Disney klasik yang memiliki alur cerita yang dipoles bahkan berbeda jauh dari dongeng aslinya. Banyak di dalamnya berbagai bentuk penyiksaan dan hal-hal seperti itulah yang disingkirkan oleh Disney ketika menulis ulang dongeng klasik itu untuk disajikan kepada anak-anak. Salah satu film Disney yang memiliki kisah yang kelam adalah Princess Aurora Sleeping Beauty. Putri Aurora adalah tokoh fiksi dan protagonis dari film animasi Disney yang ke-16 yaitu Sleeping Beauty. Aurora adalah anggota kelompok Disney Princess yang ketiga. Putri Aurora memiliki paras yang cantik. Dia dilahiri diiringi dengan kebahagiaan dari seluruh kerajaan. Banyak peri-peri yang memberikannya hadiah dan sebuah mantra. Namun tiba-tiba ada seorang penyihir jahat yang datang tanpa diundang. Dan dia merasa tersinggung kenapa dia tidak diundang. Dan peri jahat tersebut bernama Maleficent. Akhirnya Maleficent memberikan kutukan kepada Aurora, yaitu pada usia ke-17 tahun ia akan mati tertusuk jarum. Kemudian Maleficent pun meninggalkan kerajaan. Raja dan ratu serta rakyat yang berada di kerajaan tersebut menjadi gelisah semua. Kemudian peri terakhir segera datang menuju Aurora dan segera menghadiahi mantra agar Aurora tidak tertusuk oleh jarum. Namun dia akan tertidur sampai ada pangeran yang mampu menciumnya dan menghilangkan kutukan tersebut. Pada akhirnya sihir itu lenyap. Sang putri dan semua yang ada di kerajaan hidup kembali dan sang putri dan pangeran hidup bahagia selamanya. Lagi-lagi gambaran Disney untuk Princess Aurora terlalu sempurna dan terlalu bahagia. Sangat berbeda dengan dongeng aslinya. Di dalam dongeng asli yang dikarang oleh Giambattista Basile dengan judul Sun, Moon and Thalia pada tahun 1634, dongeng tersebut pun terkesan gelap dan sangat tidak cocok untuk konsumsi anak-anak. Diceritakan, Princess Aurora dengan nama asli Putri Thalia adalah seorang putri bangsawan. Setelah kelahirannya, orang-orang bijak dan astrolog melalui ramalan bintang, mereka meramalkan bahwa hidup Thalia akan terancam dengan serpian rami. Untuk melindungi putrinya, ayah dari Aurora pun memerintahkan agar tidak ada rami yang dibawa masuk ke dalam kerajaan. Bertahun-tahun kemudian, Aurora melihat ada seorang wanita tua memutar-mutar rami pada sebuah penggulung. Lalu Aurora bertanya kepada perempuan itu, apakah Aurora dapat merentangkan rami itu sendiri? Tanya Aurora. Tapi segera setelah mesin itu terputar, ada serpihan rami yang masuk ke dalam kuku Aurora. Setelah itu Aurora pun jatuh ke tanah. Sepertinya ia sudah mati. Karena tidak sanggup memikirkan untuk menguburkan anaknya, sang raja pun menempatkan Aurora di salah satu perkebunan milik kerajaan. Beberapa waktu kemudian ada seorang pemburu yang sedang berburu di hutan terdekat, dan di dalam sebuah gubuk atau rumah ia menemukan Thalia dan terpesona akan kecantikannya. Pangeran tersebut mencoba untuk membangunkan Thalia namun tidak berhasil. Kemudian pangeran itu malah mengambil keperawanan Thalia dan membawanya ke tempat tidur lalu memperkosa Thalia di tempat itu. Setelah meniduri Thalia atau Aurora, pangeran itu pun kembali pulang. Tanpa disadari, ternyata perbuatan pangeran tersebut membuat Aurora hamil. 9 bulan kemudian, Thalia melahirkan 2 anak, satu anak laki-laki dan satu anak perempuan dalam keadaan tertidur. Dan kedua anak Thalia pun diberikan nama Sun and Moon. Setelah bayi itu lahir, 2 peri muncul untuk merawat bayi Thalia. Para peri mencoba untuk membantu bayi-bayi tersebut untuk menyusui. Para peri berupaya untuk menempatkan bayi tersebut di payudara Thalia sehingga bayi tersebut bisa menyusu. Namun pada akhirnya kedua peri tersebut menempelkan bayi tersebut di jari-jari Thalia. Bayi-bayi tersebut sangat kuat menghisap jari Thalia sehingga serpihan rami yang sempat tertancap di kuku Thalia keluar dan Aurora pun terbangun.
Ketika Aurora terbangun, ia tidak sama sekali menampilkan rasa kaget karena melihat bayi tersebut, dan ia pun langsung menggendong kedua bayi tersebut. Ketika pangeran yang memperkosanya itu kembali, Thalia justru jatuh cinta kepadanya. Sang pangeran pun terkejut saat melihat Aurora, si Sleeping Beauty, sudah terbangun dan menggendong dua anak bayi. Akhirnya pangeran pun memberitahu siapa dia, bagaimana pangeran melihat Thalia, dan apa saja yang telah terjadi selama ini. Keduanya pun mulai menjalin hubungan walaupun pangeran sudah memiliki istri, yaitu Maleficent. Maleficent menjadi ganas saat mengetahui bahwa suaminya telah berselingkuh. Karena desakan dari Maleficent, ajunan pangeran pun menceritakan semua hal yang terjadi dan apa saja yang dilakukan pangeran selama ini. Karena hal tersebut, Maleficent menyuruh koki kerajaan untuk memasak kedua anak Thalia dan dihidangkan kepada pangeran. Karena tak tega, kedua bayi tersebut diganti dengan domba sehingga anaknya tetap hidup, dan hidangan yang disantap pangeran adalah sebuah domba. Karena belum puas juga, Maleficent pun akhirnya menculik Thalia atau Aurora untuk disiksa dan dibunuh. Maleficent berencana untuk melemparkan Thalia ke dalam api unggun. Pangeran yang penasaran akan suara-suara teriakan tersebut akhirnya masuk ke dalam ruangan penyiksaan Thalia. Dan akhirnya pangeran menemukan bahwa Maleficent ingin melemparkan Thalia ke dalam api unggun. Maleficent pun mengungkapkan kepada pangeran bahwa kedua anaknya sudah mati dan sudah dijadikan sebagai sup yang tadi dimakan oleh pangeran. Mendengar hal tersebut, pangeran murka dan menyebut Maleficent sebagai pembangkang. Akhirnya pangeran tersebut memerintahkan anak buahnya untuk melemparkan Maleficent ke dalam api unggun tersebut, dan koki tersebut juga memberitahu kepada pangeran bahwa anaknya belum meninggal karena yang tadi dimakan pangeran adalah domba. Setelah melemparkan Maleficent ke dalam api unggun, akhirnya pangeran dan Thalia pun bersatu lagi kepada anak-anak mereka. Akhirnya pangeran menikahi Thalia dan melupakan istri pertama yang sudah mati. Ia dan keluarganya pun hidup bahagia selamanya. Dan itulah kisah asli dari kartun Princess Aurora Sleeping Beauty. Sekian video bahas kartun kali ini. Kalian bisa request video apa lagi yang akan aku tayangkan di Jumat depan. Terima kasih sudah menonton dan selamat malam.